Shalom jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan tekad temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berfirmanlah kepada setiap kami karena kami sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan firman-Mu di dalam kami menjalani hidup yang Kau anugerahkan. Kami menyambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel 8 ayat 14c, demikian firman Tuhan. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Saudara, ketika kita membaca pasal ini, maka tentunya kita berdecak kagum dengan semua keberhasilan yang dilakukan oleh Daud. Sebab Daud mengalami kemenangan demi kemenangan dalam memukul kalah para lawannya, yang dimulai dari menaklukkan orang-orang Filistin, dengan mengalahkan orang Moab, dengan mengalahkan Raja Zoba, dengan mengalahkan orang Aram, dengan mengalahkan orang Edom. Daud bukan hanya berhasil mengalahkan mereka semua, namun dari setiap kekayaan yang dikalahkan itu menjadi miliknya. Setelah berhasil menguasai semuanya, Daud menjadi seorang yang bisa mengatur dan memerintah seluruh Israel dengan keadilan dan kebenaran. Tentunya Daud menjadi seorang pemimpin yang sangat diharapkan oleh semua orang. Pertanyaannya, apakah yang menjadikan Daud sehingga berhasil dan mengalami banyak kemenangan? Sudah tentu oleh karena Tuhan yang memberikannya. Apakah yang dapat kita renungkan dalam bagian ini? Pertama, bahwa Daud menerima kemenangannya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, namun untuk Tuhan. Hal ini terlihat dari kemenangan yang dialami, maka sebagai wujud syukur kepada Tuhan, ia mengkhususkan barang-barang yang terbaik bagi Tuhan. Tentu hal ini mengingatkan kepada kita semua keberhasilan yang kita terima adalah oleh karena kehendak dan rencana Tuhan. Buat kita tentu dengan menyiapkan bagian yang terbaik itu, kita kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita menyadari setiap yang terjadi dalam hidup kita selalu kita sertai dengan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kedua, kemenangan yang Daud terima disertai dengan pengaturan pada keteraturan. Hal ini Daud lakukan bahwa ini memerintah Israel dengan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Inilah sebagai bukti tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, seorang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Bahkan Daud memilih orang-orang yang ditunjuk menjadi panglima, menjadi bendahara, menjadi imam, menjadi panitera. Tentu ini menunjukkan bagaimana Daud adalah seorang pemimpin yang mau kerjasama dan memberi kepercayaan kepada orang lain. Karena itu mari kita belajar menjadi pribadi saat menerima berkat Tuhan yang ada dalam diri kita, menjadi seorang yang mau bersyukur mengembalikan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan, dan berani menjadi pribadi yang terbuka untuk kerjasama dan memberi kepercayaan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, seperti firman-Mu, Engkau yang memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kami pun mau belajar percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang akan memberikan kepada setiap kami kemenangan demi kemenangan. Tentunya ya Tuhan, bukan seperti Daud di zaman itu melalui peperangan-peperangan yang ada, tapi mungkin di dalam persoalan hidup kami, Tuhanlah yang akan bukakan jalan, Tuhanlah yang akan memberikan solusi, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami, untuk kami boleh menjadi seorang pemenang di tengah-tengah kesulitan hidup yang akan kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena Engkau pribadi yang selalu ada dan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.